Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adab, memasuki pada penjabaran tentang bab adab pada babul haya wa fadlihi wal hathi 'ala at-takhalluq bihi. Kita akan jelaskan atau memasuki pada bab tentang sifat malu, al-haya, sifat malu dan berbagai macam keutamaannya, segala macam yang berkaitan dengan malu dan penempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marra ala rajulin minal ansari, beliau lewat di hadapan seorang laki-laki dari kalangan Ansar, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i, yang mana lelaki tersebut sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu, seolah-olah sedang ngomelin gitu. Kenapa sih kok kamu pemalu banget? Bukan malu-maluin, tapi pemalu. Jadi saudaranya itu pemalu. Nah, si laki-laki ini komplain. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu. Rasulullah kemudian berkata kepada lelaki tersebut, da'hu, biarkan dia. Biarin dia tetap memiliki rasa malunya. Yang penting jangan malu-maluin. Fa innal haya'a minal imani, karena sesungguhnya rasa malu itu merupakan bagian daripada iman. Muttafaq alaih, sepakat atas kesahihan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 24 dan juga dalam Sahih Muslim nomor 36. Jadi sifat malu itu sesungguhnya bagus jika ada pada diri seseorang. Ya, asal jangan malu-maluin. Beda antara malu-maluin dengan sifat pemalu. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin, muttafaq alaih. Rasa malu itu datang tiada lain kecuali dengan kebaikan. Ketika kita memiliki rasa malu, maka akan ada kebaikan yang menyertai rasa malu tersebut. Pasti di balik rasa malu itu pasti ada tersimpan kebaikan, ada hikmah. Muttafaq alaih, sepakat hadis ini sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin al haya'u khairun kulluhu, sedangkan menurut riwayat Imam Muslim, al haya'u, sifat malu itu khairun kulluhu, khairun itu bagus, kulluhu ya seluruhnya sifat malu itu bagus, pasti memiliki nilai positif. Au qala al haya'u kulluhu khairun, atau diucapkan dengan al haya'u kulluhu khairun, sifat malu itu semuanya memiliki kebaikan. Jadi sifat malu itu akan selalu mendatangkan sisi baik, pasti. Karena banyak orang justru yang kehilangan rasa malunya malah mendatangkan keburukan. Tidak malu dengan maksiat, sehingga ia mengumbar maksiatnya kepada orang lain, malah justru yang ada hal tersebut di tengah masyarakat atau menurut orang-orang yang mendengar ceritanya atau melihat langsung atas kemaksiatannya dianggap itu biasa saja. Jadi maraknya kemaksiatan dianggap lumrah dikarenakan banyak orang-orang yang mempertontonkan kemaksiatannya. Juga
banyaknya kemaksiatan dianggap lumrah karena pelaku-pelaku kemaksiatan seringkali mengumbar, menceritakan kemaksiatannya seolah-olah tidak bersalah, atau seolah-olah ada orang yang pernah melakukan kemaksiatan kemudian ia curhat kepada orang lain. Iya, saya dulu pernah bermaksiat, berbuat gini-gini. Waktu itu demikian loh, begitu. Maka akhirnya orang lain pun tidak merasa malu dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, atau mereka tidak merasa terbebani jika mereka hendak melakukan kemaksiatan. Karena orang-orang yang sudah melakukan kemaksiatan itu mereka mengumbarnya di hadapan orang, dan itu haram. Kita dilarang membuka aib sendiri walaupun bukan aib orang lain. Kita dilarang, inilah Islam. Kesempurnaan Islam luar biasa. Haram hukumnya kita mengumbar aib sendiri dengan tujuan seolah-olah supaya dianggap tawadhu. Mengumbar aib yang sudah Allah tutupi, haram hukumnya. Ketika Allah sudah menutupi aib kita, maka janganlah kita berani-berani mengumbarnya di hadapan orang lain. Supaya apa? Supaya Allah berkehendak untuk menghapus catatan dosa kita ketika kita mau bertobat dan tidak ada saksi atas dosa-dosa kita. Tapi jika kita mengumbar kemaksiatan yang telah kita lakukan ketika kita taubat, mungkin saja akan ada dosa yang mungkin sulit untuk bisa terhapuskan jejaknya. Kalau bahasa sekarang, jejak digital itu memang sungguh luar biasa. Maka tutupilah aib yang telah Allah tutupi, sehingga nanti di akhirat akan ada orang-orang yang ditutupi aibnya. Ada satiratun, ada penutup dari aib-aibnya tersebut. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau senang, apakah engkau ridha ketika aku menutupi aib-aibmu? Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka sendiri diciptakan menjadi makhluk yang lemah. Al-insan mahallul khata wan nisyan, tapi mereka tidak mengumbar aibnya di hadapan manusia. Ketika Allah sudah menutupi aib kita, maka janganlah kita berani-berani untuk mengumbar aib kita sendiri, walaupun aib kita bukan orang lain, terlebih aib orang lain. Karena ketika kita mau menutupi aib orang lain, man sataro musliman, siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu lahu, maka Allah pun akan menutupi aib-aibnya. Jangan ini mah kebalik. Saat ini mohon maaf, banyak orang yang gembar-gembor di media sosial, bikin status atau bicara seenaknya, ya, ngomongnya selalu seolah-olah mengharapkan bantuan langsung dari pemerintah, tapi di sisi lain selalu menjelek-jelekan orang yang diharapkan memberikan bantuan. Ya kan, sekarang ada bantuan langsung dari pemerintah kepada orang yang benar-benar membutuhkan, bukan orang yang benar-benar menginginkan. Ada orang yang menginginkan bantuan dari pemerintah, ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bedakan. Orang ingin belum tentu dia butuh sebetulnya, belum tentu orang yang tepat untuk mendapatkan itu. Maka tugas pemerintah diantaranya adalah memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang benar-benar tepat membutuhkannya, bukan hanya orang yang menginginkannya. Jadi banyak orang sekarang ngoceh karena nggak kebagian, karena apa? Bukan orang yang tepat untuk mendapatkannya, tapi dia sangat menginginkannya. Jadi di satu sisi banyak orang sekarang ngoceh mengharapkan bantuan dari pemerintah, tapi di sisi lain ngoceh seolah-olah bertakwa beriman ketika menyepelekan wabah penyakit. Banyak orang zaman sekarang seperti itu. Tapi ketika di sekelilingnya ada orang yang terpapar positif terkena wabah tersebut, langsung hilang separuh imannya. Iman. Gitu kan.
Juga perlu kita pahami, ada orang yang beribadah dengan ilmu, tapi tak sedikit orang beribadah dengan nafsu atau karena nafsu. Ada orang yang beribadah dengan ilmu, tapi tak sedikit orang yang beribadah karena nafsu. Maka tentu berbeda kualitasnya. Sehingga pernah diikayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya tentang Badlul Ma'un, menjelaskan perihal ta'un. Jadi dulu pernah kejadian ketika musim-musim ta'un tiba di suatu negeri Islam. Lantas itu belum banyak, kata Imam Ibnu Hajar, di tempatku, di negeriku saat itu belum banyak yang terpapar, yang meninggal, di bawah 40 orang. Tapi tiba-tiba orang-orang berkumpul di lapangan. Sebelumnya mereka puasa 3 hari, seperti mau melaksanakan istisqa, kan dianjurkan puasa dulu 3 hari. Kemudian berkumpul setelah puasa 3 hari, berkumpul di lapangan untuk berdoa bersama. Berdoa bersama itu sunnah, berzikir bersama itu sunnah, melakukan zikir dan doa bersama seperti istisqa, tapi bukan istisqa, meminta dihindarkan dari wabah. Bubar dari acara tersebut, kata Imam Ibnu Hajar, malah justru banyak orang yang bergelimpangan mati terpapar oleh wabah penyakit tersebut. Ngumpul lagi mereka menangis di situ untuk berdoa, berzikir. Pulang dari situ 1000 orang meninggal, kata Imam Ibnu Hajar ini. Bahkan beliau berkata, ketika beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang zikir berjamaah, doa berjamaah itu sunnah, tapi perbuatan yang tadi di saat-saat yang tidak tepat, beliau mengatakan itu bid'ah, karena tidak mengambil konsep darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih, menghindarkan mafsadat yang besar dibandingkan mengambil maslahat yang lebih kecil dibandingkan mafsadatnya. Kemudian tidak mengedepankan tentang menjaga jiwa. Ibadahnya, ritualnya bagus, zikir bersama sunnah, kemudian doa bersama sunnah. Sebelumnya bahkan puasa dulu 3 hari mereka supaya membersihkan jiwa, tazkiyatun nafsi. Tapi di saat yang tidak tepat, maka mereka bisa disebut sebagai orang yang beribadah dengan nafsu. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Keimanan itu atau iman itu mempunyai 70 cabang atau mempunyai 60 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Sedangkan salah satu bentuk dari aplikasi keimanan yang paling rendah itu adalah menghilangkan gangguan dari jalanan umum. Contoh, ada kayu
tergeletak di jalanan sehingga dikhawatirkan akan membuat bahaya kepada pengendara motor, maka digeserkan kayu tersebut, disingkirkan dari jalanan umum. Atau selain kayu ada paku. Makanya kalau jalan gitu saya sering kali ngelihatnya ke bawah. Selain ajaran memang dari para ulama tasawuf seperti itu. Saya sambil lihat-lihat. Jadi kalau jalan sering kali saya, sejak zaman ini ada beberapa teman, beberapa sahabat-sahabat zaman di pondok dulu sering cerita ke keluarga ataupun ke santri bahwasannya katanya mereka ngeh gitu ya, mereka ngeh. Saya sendiri kadang nggak ingat itu. Mereka sering memperhatikan saya, maklum selebritis. Dari zaman di pondok begitu, mereka banyak memperhatikan, sering memperhatikan saya ternyata. Itu baru diungkapkan sekarang-sekarang. Katanya sering kali memperhatikan saya kalau jalan ke masjid kemana atau dari masjid ke pondok pulangnya lagi. Itu kalau jalan tuh nunduk aja begitu. Padahal sekalian itu nyari paku barangkali ada. Pan dikumpulin timbang kan lumayan. Bukan begitu. Disingkirkan ke tempat sampah gitu ya, ke tempat yang aman. Atau barangkali ada dompet teman kita yang jatuh, mungkin bukan langsung diselipin, wah begitu. Ini aku gitu, punya aku ini. Enggak begitu. Ya kita nanti sampaikan kepada yang berhak. Tapi rasanya kalau santri ke masjid dari pondok enggak bawa dompet kayaknya ya. Karena santri jarang punya dompet biasanya. Nyimpan uang aja di bawah lipatan baju. Itu pun bajunya enggak disetrika lagi. Cuma dilipat, dijadikan bantal. Nah itu setrikaan alami itu. Zaman mondok begitu. Enggak ada setrika-setrika ya. Jadi dilipat, jadikan bantal. Dibungkus pakai kain sarung, dibungkus jadikan bantal begitu. Itu kan terus dipres jadinya rapi. Itu ilmu ala ya, bukan ala santri, ala kadarnya. Wal haya'u syu'batun minal imani. Dan adapun lan utawi sifat malu iku syu'batun minal imani, salah suwijine bagian atau pange saking iman, cabang dari iman. Rasa malu itu merupakan cabang daripada iman. Muttafaq alaih, sepakat hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa di rumah, sahabat-sahabatku, pamirsa, ketika diucapkan asma Rasul, maka biasakan kita menyambutnya dengan sholawat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Biasakan lengkap. Ini kalau saya ngajarin seperti itu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adalah kebiasaan beliau atau kepribadian beliau, asyadda hayaan minal adhra'i fi khidriha. Baginda Rasul itu diungkapkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasannya adalah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bicara sahabat nih, mengisahkan, menggambarkan bagaimana kepribadian Rasulullah, akhlak Rasulullah. Asyadda hayaan minal adhra'i fi khidriha. Sangat besar rasa malunya, sifat pemalunya Rasulullah luar biasa, bahkan dibandingkan dengan perawan dalam pingitan sekalipun. Perawan yang
tidak terbiasa keluar rumah itu pemalu. Kalau nengok-nengok gitu aja ya, ada yang lewat-lewat, ada pemuda ganteng seperti saya, udah masa masih sebut muda ya gitu, enggak apa-apalah, ngomong sendiri saja, tahadduts bin ni'mah. Soalnya istri saya sendiri nggak ngomong ganteng, ya, nasib. Karena memang nggak ganteng. Kalau orang ganteng sebut ganteng pantas, gitu. Kalau orang nggak ganteng sebut ganteng kan wah anugerah, itu. Tapi mimpi, anugerahnya salah. Kalau ada lelaki yang mungkin ingin dilihat, ada terdengar suara laki-laki bertamu ke rumahnya, entah itu orang yang sedang melamarnya atau mendatangi orang tuanya untuk silaturahim, tapi ternyata seorang pemuda. Perawan zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak tahu. Perawan zaman dulu seperti itu. Jadi nengoknya itu dari kaca nako tuh, kaca yang biasa. Oh kan, kaca kecil-kecil dipotong kemudian bisa dibuka-buka ya, atau mengintip dari balik tirai, diintip sedikit, siapa sih itu, oh Bang Kondes ya gitu, ternyata Mas Kondes ini. Tapi Rasul lebih memiliki sifat malu dibandingkan seorang perawan yang berada di dalam pingitannya. Artinya perawan yang di rumah, selalu di rumah, tidak terbiasa menonjolkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Seorang perawan yang memiliki sifat malu untuk keluar rumah, selalu ada di rumahnya. Ternyata Rasul lebih memiliki sifat malu dibandingkan perawan tersebut. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka kami dapat mengerti, dapat mengetahui keadaan perasaan Rasulullah dari raut wajahnya beliau. Jadi bagaimana Rasulullah bisa terlihat keadaan jiwanya dari raut wajah.